Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bapak Pandu dan Ibu Hilda dan teman-temanku yang saya banggakan. Berdirinya di sini saya akan memandu kalian untuk jalannya presentasi pada pertemuan pagi hari ini yang membahas tentang keberagaman karakter dan dampaknya pada kehidupan. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Zain Vandiano dengan NIM 241117 44014 kelas 2024 kelas A. Baik, next. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak apa itu keberagaman? Oke, silahkan. Keberagaman adalah kondisi di mana terdapat perbedaan-perbedaan di antara individu atau kelompok. Oke, boleh juga. Itu benar ya guys. Lalu untuk selanjutnya, apa itu karakter? Ada yang bisa? Oke, silahkan. Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Oke, lalu apa hubungannya antara kedua ini? Yang disebut dengan keberagaman karakter. Apa itu keberagaman karakter? Ada yang tahu nggak? Tidak ada yang tahu apa itu keberagaman karakter. Nah, saya jelaskan ya. Jadi keberagaman karakter itu adalah sifat-sifat yang melekat pada seseorang yang menjadi sifat khas dari individu tersebut. Jadi sifat yang membedakan dari orang lain. Jadi karakter itu berbeda-beda setiap orang. Nah, tadi sudah sempat dijawab, karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Lalu, apa yang membuat setiap orang memiliki karakter yang unik dan berbeda? Ada yang tahu nggak? Oh, tidak ada yang tahu. Padahal tinggal baca loh. Karakter seseorang terbentuk oleh berbagai faktor seperti pengalaman hidup, lingkungan sosial, pendidikan, genetik, dan nilai-nilai yang dianut. Setiap individu mengalami hal-hal yang berbeda, sehingga menghasilkan karakter yang unik, karakter yang khas dari individu tersebut. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Latar belakang pembentukan karakter adalah aspek penting dalam pendidikan. Selain pencapaian akademik, karakter positif seperti empati, tanggung jawab, lalu berbuat baik di lingkungan sosial, sedangkan karakter negatif bisa menimbulkan masalah sosial. Perbedaan karakter ini menekankan pentingnya pendidikan karakter dalam membentuk generasi yang berintegritas dan tangguh. Gerakan penguatan pendidikan karakter diharapkan mampu mencetak individu yang cerdas dan bermoral untuk menghadapi tantangan global. Lalu selanjutnya adalah dampak positif dari keberagaman karakter. Yang pertama, inovasi dan kreativitas. Berbagai perspektif memicu ide-ide baru. Nah, yang dimaksud ide-ide baru di sini adalah pasti setiap orang memiliki pandangan yang berbeda. Pandangan-pandangan tersebut akan melahirkan inovasi baru yang bisa mendukung ekonomi global. Lalu selanjutnya adalah pengembangan empati, meningkatkan pemahaman terhadap orang lain. Jadi ketika kita memiliki karakter yang berbeda-beda, tentunya kita akan tumbuh sifat empati untuk memahami karakter seseorang yang berbeda tersebut. Lalu keterampilan komunikasi, adaptasi dalam berinteraksi. Nah, ini yang menurut saya sangat penting. Adaptasi dalam berinteraksi. Bagaimana kita menciptakan suatu kondisi yang inklusif, yaitu tidak menspesialkan karakter seseorang secara berlebihan. Jadi sikap adaptasi dalam berinteraksi ini adalah sifat yang mendukung kita untuk menumbuhkan sifat toleransi atau sifat
sifat empati yang lain terhadap diri kita kepada orang lain. Lalu pertumbuhan pribadi, merefleksikan diri dan memahami diri lebih dalam. Nah, selanjutnya ini ada dampak negatif. Yang pertama, konflik dan ketegangan, stereotip dan prasangka yang dapat muncul. Nah, stereotip itu sendiri adalah prasangka buruk atau prasangka yang tidak terhadap individu lain atau suatu kelompok individu yang lain. Jadi pandangan yang semena-mena atau pandangan yang negatif terhadap orang lain. Lalu kesulitan dalam kerja tim, perbedaan pandangan menghambat kolaborasi. Nah, tentunya sudah wajar ya ketika kita di lingkungan universitas sebagai mahasiswa kita mengalami perbedaan pendapat. Nah, tentunya akan sering terjadi ketika kita di forum diskusi. Nah, pentingnya menghargai pendapat orang lain seperti tercermin dalam sila keempat, kerakyatan yang adil dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini menjunjung sifat demokratis ya, seperti menghargai pendapat orang lain, mengedepankan musyawarah dan untuk mengembangkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Lalu marginalisasi, terasingnya individu dengan karakter yang berbeda. Jadi maksudnya terasingnya individu ketika kita memiliki karakter yang berbeda dengan kebanyakan orang lain, biasanya itu akan menimbulkan rasa ini terasingnya. Jadi kita merasa kita itu asing atau berbeda dengan yang lain, itu biasanya berpengaruh kepada karakter kita, seperti lebih menjauh dari kebanyakan orang atau merasa bahwa diri kita itu lebih rendah atau lebih jelek, bahkan atau lebih bagus, merasa lebih baik daripada orang-orang lainnya. Oke, next. Ini dia contoh kasus yang real ketika kita menghadapi sesi diskusi atau menghadapi pandangan-pandangan berbeda di sekitar kita. Sekelompok mahasiswa yang bernama Zain dan Lega sedang mengikuti mata kuliah pendidikan karakter di kelas. Ketika dibuka sesi diskusi atau tanya jawab tentang keberagaman karakter di kelas, Zain dan Lega memiliki pandangan yang berbeda. Zain menganggap perbedaan karakter adalah hal yang wajar dan pentingnya untuk menghargai orang lain, sementara Lega lebih menganggap perbedaan karakter adalah suatu hal yang penting dan cenderung menjauh dari orang yang berbeda dengannya dan menganggap orang yang tidak sepemikiran dengannya adalah orang yang lebih rendah darinya. Nah, dari kasus tersebut saya akan buka sesi diskusi. Menurut kalian apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi moderator di sesi diskusi tersebut? Apa yang akan kalian lakukan? Ada yang bisa menjawab? Gimana? Ada yang bisa menjawab? Nah, dari ilustrasi tersebut, jika kita tidak memiliki solusi atau tidak memiliki pemikiran untuk menengahi antara kedua orang mahasiswa tersebut, itu akan terjadi diskusi mereka akan berubah menjadi perdebatan, menyebabkan ketegangan dan kebuntuan. Tim tidak bisa melanjutkan presentasi dan situasi menjadi tidak kondusif. Seperti itu. Oke, jika tidak ada yang menjawab, ya saya akan jelaskan beberapa solusi apa yang kita sebagai mahasiswa akan lakukan. Langsung saya bacakan. Yang pertama adalah membangun kesadaran dan menghargai orang lain.
Nah, membangun kesadaran menghargai orang lain, kita bisa lebih menghargai dari pendapat orang lain, ataupun kita menghargai perbedaan-perbedaan pendapat atau opini dari orang lain. Lalu menciptakan lingkungan yang inklusif, membangun ruang di mana setiap individu dihargai tanpa memandang perbedaan. Jadi kita sebagai mahasiswa harus menghargai setiap individu dan menciptakan lingkungan inklusif. Maksudnya lingkungan inklusif ini adalah kita fair terhadap semua orang. Jadi kita tidak mengeklusifkan atau menspesialkan orang-orang tertentu, yang itu bisa mengakibatkan orang lain merasa tidak dihargai ataupun merasa iri terhadap orang tersebut. Lalu komunikasi yang efektif. Nah, ini adalah solusi yang cocok dari ilustrasi yang ada. Mendengarkan dan berbicara dengan jelas untuk menjembatani perbedaan dan mengatasi konflik. Pelatihan komunikasi antar budaya meningkatkan interaksi positif. Nah, ketika Zain dan Lega itu berdebat, kita sebagai moderator harus bisa menengahi atau berbicara dengan jelas dan membangun komunikasi yang baik antara kedua belah pihak yang sedang berdebat tersebut. Mencari jalan tengah adalah hal yang terpenting, dan menggelar komunikasi yang baik adalah salah satu solusi yang tepat untuk permasalahan ini. Nah, terus apa masalah yang akan kita hadapi jika kita bersikap cuek atau tidak mau tahu dengan keberagaman karakter ini? Nah, akibat jika masalah tidak menemukan solusi. Nah, kerenggangan sosial yang pertama adalah kerenggangan sosial, menciptakan jarak antar mahasiswa dan mengganggu keharmonisan kelas. Yang kedua, kurangnya kerjasama, perbedaan yang tidak dihargai menghambat sesi diskusi atau menghambat kerjasama, tugas dan proyek kelompok. Lalu prasangka dan stereotip, ini sudah dijelaskan di dampak negatif tadi ya. Lalu kehilangan keberagaman, mahasiswa kehilangan kesempatan memperluas wawasan dari perspektif yang berbeda. Lalu lingkungan yang tidak nyaman, sikap eksklusif ini bisa menimbulkan, sudah saya jelaskan tadi ya, jadi sifat eksklusif itu bisa menimbulkan rasa iri hati atau sikap rasa tidak adil dengan seseorang. Menciptakan suasana kelas yang kurang kondusif, seperti tadi ya, mendorong sikap saling. Lalu kesimpulan dari ini adalah mendorong sikap saling menghargai sangat penting untuk menjaga harmoni dan mendukung keberagaman di lingkungan belajar. Nah, ini adalah kutipan dari ahli yang menjelaskan penyebab perbedaan karakter pada seseorang. Saya persingkat saja ya. Kutipan ini menekankan pentingnya faktor-faktor yang berkontribusi pada pembentukan karakter individu. Salah satunya yang sudah saya jelaskan tadi di awal, seperti lingkungan keluarga, genetik, lalu lingkungan sosial juga, interaksi sosial, lalu pengalaman hidup. Nah, ini ada satu lagi kutipan dari Marshall Rosenberg, yaitu kutipan ini menekankan pentingnya empati dan komunikasi dalam mengatasi perbedaan ya. Saya cuplik sedikit ya. Memahami perspektif orang lain dan mencari kesamaan dapat mengurangi ketegangan dan menciptakan suasana yang lebih harmonis. Jadi menumbuhkan sikap berjuang bersama atau menumbuhkan sikap kita membutuhkan tujuan yang sama, memiliki tujuan yang sama, itu bisa meningkatkan hubungan yang harmonis antara individu dengan individu yang lain. Lalu yang terakhir nih, kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Keberagaman karakter mencerminkan perbedaan individu dalam sifat dan pandangan, membawa dampak positif seperti inovasi dan empati, namun juga ada dampak negatifnya nih, menimbulkan konflik dan stereotip. Nah,
ada juga tantangan dalam menghadapi perbedaan karakter ini, yaitu tantangan dalam mengolah keberagaman, termasuk membangun kesadaran dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan sikap terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan, keragaman dapat menjadi kekuatan atau keberagaman menjadi identitas suatu bangsa. Jadi kita bisa menghargai perbedaan itu dan menjadikan perbedaan itu sebagai kelebihan atau keunggulan dari suatu bangsa tersebut. Oke. Ini adalah kata-kata perbedaan itu menyatukan bukan memisahkan. So, buat kalian yang merasa berbeda dengan orang lain, jangan merendah ataupun menganggap terlalu tinggi bahwa perbedaan ini bisa menimbulkan kelebihan. Itu sebenarnya juga bagus, tetapi pentingnya kita menghargai orang lain. Kata kuncinya perbedaan, keberagaman itu adalah bagaimana kita bisa menghargai orang lain, bagaimana kita bisa memperlakukan seseorang itu dengan sewajarnya sebagai insan yang mulia, seperti itu. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian, di hati penonton, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus berapa menit, guys? 16 menit.